Oke, sudah streaming. Kita sudah streaming di YouTube ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Noah. Ya. Sebenarnya kita santai-santai aja nih Bu Wahyuningsi dan Bapak Ibu sekalian. Iya, betul. Hanya saling rindu katanya Bu Pantri. Rindu ketemu Bu Wahyuningsi, teman-teman yang lain. Siapa tahu mengencourage kita untuk meneliti. Jadi mungkin materinya belum terlalu serius kalau saya, Bu. Mudah-mudahan. Ada kolaborasi ya Bapak Ibu. Setelah pertemuan ini kita rencana santai aja diskusinya Bapak Ibu, gitu ya. Obrolan sesama kita. Mungkin sebagian besar dari kita adalah edukator, pendidik ya. Jadi apakah nanti ada peluang kolaborasi mungkin atau apa yang kita bisa jajaki bersama. Yang penting saat ini kita silaturahmi dulu gitu. Gitu ya, Setuju. Ya. Setuju sekali. Syamil udah join Bapak Ibu. Selamat siang Pak Syamil. Selamat siang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boras. Salam kenal. Boras. Ini saudaranya Luhut nih kayaknya ya. Oh, Pak Noah saudaranya Luhut ya. Iya, saudaranya Luhut nih nggak main-main. Kita ngomongnya harus hati-hati sekali di sini. Direkam loh Pak Syamil, direkam loh, udah recording loh. Orang biasa aja Pak. Salam kenal sama Pak Amir Fikri, apa kabar? Sehat Bapak, sehat ya Pak Samil. Bu Wahyu apa kabar Bu? Baik Pak Samil. Ya. Bapak Ibu itu link ke YouTube-nya sudah jalan ya. Wow, oke, thank you. Sudah masuk. Itu saya kirim melalui chat ya, melalui chat. Chatnya sudah kelihatan Bu. Wah luar biasa. Tadinya Pak Noah tadinya ingin santai jadi serius ya pakai di YouTube. Oh gitu ya. Di YouTube-nya streaming sudah ada di chat ya Pak Samil. Ya, kalau mau disebarkan ke seluruh Jakarta Raya. Iya nih Pak Syamil bisa super spreader. Super iya. Oke Bu Pantri, udah jam 1, apa kita masih mau menunggu partisipan bertambah? Mungkin ya, bagaimana Bapak dan Ibu, kita mulai saja atau mau menunggu dulu sebentar lagi? Kita makan siang dulu. Makan siang bersama-sama secara virtual. Atau kita sapa dulu ya partisipan yang sudah ada ya. Silakan Ibu, iya. Oke, silakan Bu. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini, siang ini, hari Sabtu menjelang malam Minggu, kita bertemu ya. Tajuknya sih Temu Rindu gitu. Kalau Temu Rindu berarti kita bergembira gitu ya. Melepas rindu sama peneliti gitu. Cuman kan mungkin ada beberapa atau banyak, mungkin lebih banyak peserta yang kita baru ketemu ya tatap muka di sini. Jadi kami dari CBSE Center for Business and Social Empowerment mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di siang hari ini, walaupun agak mendung tapi semua wajah-wajah ceria, sehat semua. Senang sekali. CBSE merupakan unit center kajian atau studi di bawah Universitas Bina Nusantara, di mana anggotanya, membernya adalah ada Pak Noah, Bu Dewi Tamara, Pak Amir Fikri, dan Pak Syamil di sini, dan ada Pak Agus. Ada beberapa tapi berhalangan hadir. Bapak dan Ibu, kami baru berdiri tahun lalu, jadi masih batita ya, masih batita. Jadi di kesempatan ini ingin sekali kami belajar dari Bapak dan Ibu sekalian, para doktor, para peneliti, para profesor, dan kami juga terbuka untuk kolaborasi di masa depan ya setelah ini, dan kita awali hari ini dengan silaturahmi di antara kita gitu. Demikian mungkin pembukaan dari saya. Selanjutnya saya berikan bukan mic ya, tapi apa nih? Kalau gitu.
Saya berikan Apa waktunya virtual ini iya, ya, virtual moderator ya? mic ya, iya, kepada Ibu Dr. Dewi Tamara sebagai moderator dan pengelola acara. Silakan Bu Dewi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Pantri Haryati. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang. Kembali lagi saya sampaikan kepada acara kita pada siang hari ini yang berjudul Pemberdayaan dan Inklusivitas Sosial di Era New Normal. Jadi kita ada 6 pembicara yang nanti akan didahului oleh Bu Pantri, kemudian Pak Amir, dilanjutkan oleh Pak Syamil, Pak Noah, Pak Agus, kemudian saya sendiri yang sesi terakhir. Nah, bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan dituliskan di chat box. Nanti kita akan bacakan sampai sesi pembicara selesai, disampaikan semuanya supaya kita tidak terlalu asik banyak bertanya, terus akhirnya kita waktunya kita lupa gitu ya, padahal masih banyak yang bisa disampaikan. Oke, baik. Demikian kalau tidak ada, kita akan lanjutkan langsung saja kepada acara berikutnya, pemaparan dari Bu Pantri. Silakan ya Bu. Terima kasih. Waktu saya 10 menit ya Bu ya. Ya, betul. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu mohon izin saya share screen untuk paparan saya. Apakah sudah ada di layar monitor Bapak dan Ibu? Sudah Bu, bagus. Sudah ya? Ya. Oke, ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi yang topik yang ingin saya sampaikan adalah ruang publik terbuka ramah anak atau kita kenal dengan RPTRA dan penciptaan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar RPTRA. Jadi ini adalah kajian sederhana sekali Bapak dan Ibu yang kami lakukan di RPTRA RPTRA Baung Kebagusan Jakarta Selatan selama 1 tahun terakhir, tapi memang banyak kendala terutama adalah pandemi. Jadi observasi yang kami harus lakukan, yang tadinya sedianya kami harus lakukan secara mendalam agak terkendala, tapi alhamdulillah bisa dilakukan in-depth interview dan observasi secara dengan protokol yang COVID yang ketat. Jadi mungkin di sini yang saya sampaikan tidak terlalu dalam, tapi at least saya bisa berbagi lah gitu ya kepada Ibu bahwa RPTRA ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka ramah anak, pusat aktivitas anak, tapi juga selain dari itu bisa menciptakan ekosistem gitu, ekosistem bagi peningkatan ekonomi masyarakat atau warga sekitar RPTRA. Oke. Jadi adapun beberapa konsep tentang pemberdayaan adalah membangun upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar dia lebih berdaya guna. Gitu. Pemberdayaan lawan katanya adalah tidak berdaya. Jadi yang selama ini kita sering temui adalah masyarakat Indonesia gitu ya, terutama yang memiliki keterbatasan atau ketidakberdayaan dalam terutama adalah di masalah ekonomi gitu. Nah, banyak sekali saat ini alhamdulillah ya banyak sekali gerakan-gerakan dari masyarakat yang mencoba melakukan upaya-upaya agar yang tidak berdaya ini kemudian menjadi berdaya seperti itu. Target dari pemberdayaan terutama dilakukan objeknya adalah mengembangkan masyarakat lemah, rentan, miskin, marginal, dan kelompok-kelompok yang terdiskriminasi. Tidak hanya wanita, tapi seperti yang kita kenal misalnya adalah mereka yang baru keluar dari penjara, seperti itu ya. Biasanya mereka termasuk dalam golongan yang marginal karena seperti sudah tertutup gitu peluang mereka untuk bisa berkontribusi di masyarakat penuh dengan stigma-stigma negatif ya. Nah, ini adalah beberapa kasus-kasus target daripada program-program pemberdayaan. Saya bisa lanjutkan. Beberapa model pemberdayaan masyarakat yang kita kenal dan banyak praktiknya dilakukan adalah model pembangunan lokal atau locality development. Jadi sebetulnya ini yang dilakukan oleh RPTRA gitu ya. Kemudian yang kedua adalah model perencanaan sosial atau social planning mode dan model aksi sosial social action mode. Yang ketiga ini banyak sekali dilakukan oleh
terinstitusi, terformalisasi, baik itu oleh social enterprise ataupun NGO yang kita kenal. Oke, adapun konsep ruang publik terpadu ramah anak, RPTRA bukan ide ya, ide waktu itu salah satu kebijakan yang di latar belakangi adanya komitmen dari pemerintah khususnya Pemprov DKI dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup khususnya anak usia dini, karena hampir tidak, sebelum ada RPTRA tuh hampir tidak ada fasilitas ya, kecuali memang di sekolah-sekolah gitu, sekolah-sekolah TK, SD gitu ya dan sebagainya, tapi belum ada ruang publik gitu ya yang memang ramah anak, artinya aman, kemudian juga sesuai dengan fasilitasnya, sesuai dengan kebutuhan atau diperuntukkan bagi anak-anak usia dini. Dengan adanya RPTRA diharapkan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan ikut berpartisipasi, gitu ya. Ciri khas atau karakteristik dari anak-anak kita itu kan pemalu ya. Pemalu, mereka tidak tidak ekspresif. Nah, di RPTRA ini ada program-program yang bisa mengembangkan karakteristik tidak malu berekspresi ya, seperti itu. Oke. Adapun ekosistem terkaitan RPTRA dengan pemberdayaan ekonomi, di sini saya akan sedikit bahas tentang ekosistem usaha kecil. Ekosistem usaha kecil merupakan komunitas ekonomi yang didukung oleh fondasi organisasi. Nah, fondasi organisasi ini di sini adalah RPTRA dan individu yang saling berinteraksi. Jadi dia merupakan organisme dalam dunia bisnis, sebetulnya organisme kecil ya, kalau kita bicara konteks RPTRA. Dan komunitas ekonomi ini menghasilkan barang dan jasa yang bervalue, gitu, bervalue bagi penggunanya, bagi pelanggannya. Aspek dari penciptaan jadi satu ekosistem itu bisa dikatakan suatu ekosistem jika dia memiliki mengembangkan perluasan akses pasar produk dan jasa. Ya. Terus disebut juga ekosistem jika dia memiliki fasilitas kemudahan pembiayaan. Ekosistem bisnis, pembiayaan bagi siapa? Bagi pelaku usaha. Kemudian ekosistem juga disebut harus mampu memfasilitasi dan memberikan kemudahan perizinan usaha. Dan yang terakhir adalah suatu ekosistem dunia usaha bisnis adalah dia harus mampu memberikan atau memfasilitasi pengembangan kapasitas si pelaku usaha. Gitu. Ini adalah syarat-syarat kalau terjadinya suatu ekosistem bisnis. Nah, ini sedikit gambaran tentang RPTRA Baung yang menjadi mitra studi kita. Jadi dia berlokasi di Kelurahan Kebagusan dan karena dia dekat dengan Nestle ya, kantor pusat Nestle Indonesia, dia merupakan program CSR Nestle. Jadi Nestle berinvestasi cukup besar Bapak dan Ibu untuk pembangunan RPTRA ini. Jadi kerjasama dengan Pemprov, gitu. Oke. Apa yang RPTRA sejalan dengan berjalannya RPTRA. Nah, di RPTRA tumbuh beberapa usaha yang bahkan mereka sendiri sebetulnya tidak menyadari gitu ya. Jadi dari hasil ngobrol, hasil diskusi gitu ya, memanfaatkan fasilitas RPTRA dan RPTRA Baung seperti RPTRA yang lain juga luas dan tertata dengan baik, terus juga rindang gitu, jadi sangat asri gitu. Nah, kemudian dari Karang Taruna mereka berinisiatif untuk memulai usaha. Yang pertama adalah jasa sablon dan kaos distro. Yang kedua adalah jasa foto prewedding. Ini lucu nih Bu Dewi Tamara ya. Jadi ada pengantin-pengantin gitu ya, jalan di tengah-tengah itu tuh kebun kan nanam hidroponik sawi, bayam gitu ya. Nah, itu jadi lokasi motret gitu, ya? Prewedding foto mereka, tapi di latar belakangi tanaman kangkung gitu ya. Tapi artistik gitu. Jadi cukup menarik lah ya, dan ternyata cukup memberikan tambahan, walaupun belum signifikan, tapi cukup memberikan tambahan penghasilan bagi si fotografernya dan grupnya maupun kepada si RPTRA juga, sekaligus juga menjadikan RPTRA itu penuh dengan bertambah aktivitasnya gitu ya. Lalu ini rumah makan Pecak Gabus ini enak banget, saya pernah nyoba di situ, Pak Haji siapa saya lupa gitu ya, tapi
tapi di lingkungan RPTRA itu. Jadi memang rumah makan ini sederhana, sudah lama berdiri, tapi semenjak adanya RPTRA itu semakin terkenal gitu, semakin terkenal dan semakin banyak dikunjungi. Jadi kalau jam 1, jam 2 sudah habis tuh Bu Dewi. Jadi kalau kita janjian ke sana sebaiknya jam 11 itu ya, kapan ya nanti ya. Itu enak, recommended, ada rujak Betawinya juga. Nah, apa yang kami lakukan atau dari BINUS yang kami lakukan adalah kami melihat potensi-potensi yang memang masih perlu dikembangkan gitu ya. Kami berpikir langkah apa yang sederhana dulu deh gitu ya, karena kami juga punya banyak keterbatasan tentunya gitu ya. Jadi yang pertama kami lakukan adalah kami mengidentifikasi usaha-usaha ini dan kita bantu pendampingan untuk promosi gitu. Pendampingan untuk promosi ya, promosi produk dan jasanya adalah dengan membuat website resmi RPTRA gitu. Yang menarik adalah karena mitra kami dalam hal ini RPTRA di bawah kelurahan Baung, dan kelurahannya itu sendiri belum punya website gitu. Jadi setelah website RPTRA ini ada, kelurahannya tuh istilahnya agak sedikit merengek, Bu, kelurahan belum punya web, Bu, gitu ya. Jadi ada cerita lucu di situ. Jadi kita bilang, Pak, mungkin untuk program selanjutnya ya gitu ya, Bapak Ibu mungkin kalau nanti tahun depan ada kesempatan, ada peluang. Nah, ini ada ini nih, ada permintaan ya dari Kelurahan Baung, Jakarta Selatan loh. Jakarta Selatan itu kan area yang cukup elit ya. Kelurahannya belum punya website, tapi kita duluin memang karena target kita waktu itu dari CBSE kan pemberdayaan di RPTRA-nya gitu. Jadi kita buatkan websitenya, kemudian kita beri pendampingan. Jadi kita nggak cuman buatin gitu ya, nggak cuman buatin, tapi ayo adik-adik Karang Taruna, pengurus RPTRA, kita semua harus tahu, harus paham gimana sih manfaat. Jadi memanfaatkan secara maksimal website itu harus apa. Harus buat apa gitu ya. Jadi kita lakukan pendampingan. Beberapa ada pelatihan dan nanti akan ada pelatihan lagi tanggal 1 rencana 5 Desember. 5 Desember melalui Zoom. Jadi pelatihannya memang masih virtual. Nah, inilah Bapak Ibu kira-kira secara sederhana yang bisa ditampilkan dari website RPTRA Baung. Jadi tentang aktivitasnya. Kemudian ini Bapak Ibu mereka juga melakukan tanaman ya, menanam hidroponik dan cukup berhasil ya. Cukup berhasil, subur sekali. Ada beberapa yang membeli memang tapi belum dikomersialisasikan secara serius. Nah, untuk selanjutnya kita mencoba untuk menghubungkan tidak ke ini sih supermarket besar, tapi lebih kepada restoran atau warung atau rumah makan gitu sebagai supplier untuk sayur-sayuran ini, karena jelas bersih ya, bersih, kemudian organik sih tidak, tapi yang jelas dikelola dengan bersih gitu, dengan higienis. Kemudian ini taman bacaan, jadi lengkap sekali RPTRA-nya. Dan ini adalah media promosi warga. Ini yang menjadi fokus daripada kegiatan pemberdayaan dari JBSE. Ini adalah media promosi. Jadi kita buatin seperti apa sih tampilan di websitenya, kemudian bagaimana agar bisa interaktif gitu ya. Kalau ada yang tertarik, pengen beli atau pengen bermitra gitu seperti apa. Jadi kita lakukan pelatihan seperti itu. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu sharing. Ini sekali lagi studi yang sangat sederhana gitu, tapi semoga gitu ya, semoga ada dampaknya gitu, terutama bagi RPTRA dan bagi ini tadi produk-produk dan jasa yang dikembangkan oleh masyarakat di sekitar RPTRA. Demikian saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dr. Pantri, menarik sekali ya untuk pemberdayaan mulai dari lingkungan sekitar ini ya. Mudah-mudahan kita bisa join nanti di masa depan gitu ya, masa datang gitu ya, apakah apa yang kita bisa lakukan buat mereka. Baik, dengan senang hati Bu. Ya, saya stop share ya Bu ya. Saya juga mengundang Bapak dan Ibu yang lain jika berkenan dan tertarik, yuk kita bangun bersama, kita kembangkan bersama, karena mereka perlu bantuan kita semua.
Terima kasih. Potensi ada ya Bu, tapi ya Potensi itu ada Bu ya. untuk naik kelasnya yang belum. Baik, kita saat ini sudah ada 25 peserta, Bapak Ibu. Semakin rame nih ya, temu rindunya kayaknya banyak yang rindu juga. Ya. Dengan demikian, oke, kita lanjutkan ke yang berikut, Pak Amir Fikri. Silakan Pak. Ya, apakah sudah kelihatan PPT Sudah. saya, Bapak Ibu Ya, sekalian? sudah. Ya sudah Pak. Ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. warahmatullahi atas kesempatannya. Dan senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi nama saya Amir Fikri, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya baru 6 tahun terakhir ini sebagai seorang peneliti maupun juga dosen. Namun sampai saat ini saya juga sebagai seorang praktisi di industri perbankan dan juga staf ahli di Badan Usaha Logistik di Bulog seperti itu. Senang bergabung dengan CBSE karena saya sebenarnya home base-nya di Trisakti, tapi saya banyak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan riset, kemudian juga bertemu dengan para praktisi maupun juga researcher di CBSE ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti saya bergabung dengan CBSE sehingga ada kolaborasi penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya materinya adalah sebenarnya kajian telah sederhana nih Bapak Ibu sekalian, jadi belum mendalami karena memang saat ini masa pandemi, jadi saya melihat adanya fenomena di mana kita banyak sekali kehidupan kita itu berubah ya. Ada lifestyle baru dari mulai bekerja, kita juga belajar, mengajar, berusaha, semuanya berubah seperti itu. Ternyata adanya wabah pandemi ini ada sesuatu yang dampaknya bersifat positif, bermanfaat bagi kita semua ternyata. Jadi itu yang membuat saya berusaha memahami apa yang terjadi pandemi sehingga saya menggali dari kajian-kajian literatur, pustaka, maupun publikasi-publikasi lain. Dan saya menemukan bahwa ternyata peran media online dan digital di new era ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau saya lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, sebagaimana Conrad dan Dylan di tahun 2020, dia melakukan penelitian di mana masa pandemi ini ternyata masyarakat itu mulai mengadopsi ya Bapak Ibu sekalian teknologi yang digunakan untuk bekerja. Kemudian juga karena adanya jarang bertemu, dia berusaha untuk menjaga hubungan antara satu sama lain. Bahkan akhirnya juga sistem pendidikan menggunakan teknologi untuk bisa terkoneksi dengan baik. Selain itu juga penelitian Kirelli dan kawan-kawan ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat nyatakan bahwa ternyata ICT itu memang memegang peranan lebih tinggi ya pada saat krisis saat ini seperti itu. Kita merasakan meskipun kita kan makhluk sosial ya, ternyata memang penggunaan teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehingga kita mampu terkoneksi satu sama lain. Dan terakhir Newis menyatakan bahwa sebenarnya pandemi itu memang membunuh kehidupan publik kita di berbagai aspek. Namun ya Bapak Ibu sekalian di sisi lain juga telah menciptakan jenis kehidupan online baru. Jadi kita punya suatu komunitas yang akhirnya kita rame. Saat ini juga kan kita akhirnya terhubung ya. Kenapa akhirnya Bu Pantri menamakan forum ini dengan rindu. Memang sudah rindu sekali nih ketemu Bu Pantri dan kawan-kawan para peneliti dan para dosen sejawat maupun juga para praktisi. Nah, jadi benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh para peneliti sebelumnya bahwa teknologi memegang peranan penting di dalam masa era pandemi ini. Dan ini adalah kita lihat dari bagaimana media online dan digital juga sangat berperan. Nah, kalau saya bilang tadi bahwa terkoneksi dalam pendidikan, dalam hubungan sosial, ternyata juga kita mengenal ada ekonomi digital yang sekarang ternyata bertumbuh dengan cepat ya dan sangat membantu dalam upaya menghidupkan perekonomian yang kita rasakan mulai tersendat ya seperti itu. Untung dengan adanya internet seperti ini bahwa kehidupan UKM kita berkembang. Nah, ini disampaikan oleh Tapscott sebenarnya tahun 97 itu sudah menyatakan bahwa sebenarnya ekonomi digital adalah bagian kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet ya, yang ternyata dampaknya sangat kita rasakan pada saat ini ya. Seringkali digital ekonomi kita sebut juga web ekonomi kan seperti itu, kemudian juga internet ekonomi atau disebut new ekonomi, ekonomi baru yang memang ada di dalam sarana virtual kita. Nah, penelitian Anderson dan Wong tahun 2020 menyatakan bahwa ekonomi digital yang didorong oleh kemajuan dalam ICT
ini telah membawa kekuatan kita ke depan untuk menciptakan keadaan normal baru ya, yang Pak Jokowi bilang bahwa kita harus hidup di dalam new era norm seperti ini, bahwa kita harus tetap hidup, tetap survive, ekonomi harus berjalan. Di mana akhirnya perusahaan juga bisa saling bersaing seperti itu. Dan berbagai penelitian lain terkait dengan ICT ini dilakukan oleh Gandasari dan juga Kirali et al. Dengan lebih adaptifnya kita dengan penggunaan teknologi dalam berbagai bidang. Kalau Gandasari dia meneliti di dunia pendidikan seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari hasil-hasil survei ya Bapak Ibu sekalian yang saya lihat, saya baca dalam publikasi, ternyata dari hasil World Economic Forum Yield Survey tahun 2020 ini yang dirilis Juni 2020, yang diikuti oleh 70.000 partisipan ya, itu di wilayah ASEAN, dan salah satunya adalah orang muda di Indonesia juga yang berusia antara 16 sampai 5 tahun, yang menyatakan bahwa hampir 87% terjadi peningkatan penggunaan setidaknya satu alat digital selama masa pandemi ya. Kita lihat saja saat ini, kan kita mulai senang ya lihat Facebook, Twitter, kemudian WhatsApp, itu kan Instagram. Nah itu ada banyak sekali alat digital yang kita gunakan selama masa pandemi untuk membunuh rasa boring ya, kejenuhan kita. Dan digital sosial yang digunakan, 4 yang paling populer dinyatakan dalam survei ini adalah ada aplikasi media sosial, pendidikan online, belanja online, dan juga pertemuan virtual. Seperti yang kita lakukan saat ini kan juga pertemuan virtual ya. Kemudian belanja, pasti kalau dulu mungkin ibu-ibu atau juga anak-anak kita yang teenager itu senang belanja online. Ternyata saya juga sekarang belanja online senang, karena saya dengan umur di atas 50 seperti ini kan malas keluar ya, takut tercover karena kita punya comorbid, sehingga dengan bertransaksi secara online itu menjadikan kita ketagihan ya. Saya sendiri seperti itu. Kemudian pendidikan online. Nah, kita juga mengajarkan saat ini bertatap muka melalui Microsoft Teams ya, Zoom seperti itu, menjadi sesuatu keniscayaan yang memang kita lakukan seperti saat ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya sosial media dan digital adalah lebih dari yang kita pikirkan ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata memang hasil penelitian 60% hidup kita tergantung loh pada Instagram, WhatsApp, media sosial, Pinterest. Coba kita lihat aja, pada saat kita bangun tidur ya, kita nyari HP kita ya, smartphone ya, bukan nyari apa yang kita cari, misalnya saya mau bangun dulu, mau apa gitu. Tapi yang cari kita HP saya, kita di mana nih? Apakah sudah di-charge semalam atau enggak gitu. Kadang-kadang kita kecewa kalau kita tidak menemukan HP kita seperti itu. Dengan demikian bahwa smartphone itu menjadi bagian dari kehidupan kita karena kita terhubung dengan penggunaan sosial media dan digital. Kalau kita butuh hiburan saja sekarang kan Bapak Ibu sekalian kan gampang ya. Sekarang sudah ada live stream festival seperti itu, bahwa kita juga ke dunia entertain terhubung ya. Kita bisa lihat Ari Lasso, kemudian Ariel Noah bisa konser, kita lihat dari rumah seperti itu. Kalau dunia pendidikan kita gunakan apa? Via Zoom, Google Meet, MS Teams, yang kita gunakan dari mulai anak-anak kita di SD, SMP, SMA, sampai juga perguruan tinggi. Nah, itu adalah sesuatu yang memang lebih dahsyat ya dari perkiraan kita sebelum masa pandemi. Nah, kalau dari UMKM nih, usaha menengah kecil yang ada saat ini ya, ternyata memang ini bertumbuh ya Bapak Ibu sekalian, bertumbuh sangat pesat, hampir 80% itu UKM sudah apa ya? Sudah menggunakan internet ya untuk usaha selama mereka pandemi ya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh UMKM, bahwa dia rasakan bahwa internet itu menjadi bagian penting karena mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu, sekitar 78,6%. Kemudian juga para pelaku UMKM itu ternyata mereka yang skala mikro itu bisa akses aplikasi tanpa bantuan orang lain, itu yang membuat UMKM kita berkembang seperti itu. Ya, kemudian apa lagi? Dampak kepada usaha mereka ya. Menurut mereka dinyatakan 81,5% itu leluasa mencari konsumen ataupun pemasok ya. Kemudian juga bertambah omset usaha dan juga
UMKM mereka berkembang dengan sangat pesat ya. Sarana-sarana yang mereka gunakan apa saja sih oleh UMKM itu? Ternyata mereka lebih banyak menggunakan media sosial ya Bapak Ibu sekalian 91%, kemudian e-commerce 35%, 19% dengan aplikasi mereka sendiri seperti itu. Itu adalah hal-hal yang penting di mana masa pandemi membawa berkah ya bagi para pelaku UKM. Nah, kalau kita telah lebih lanjut ya dari publikasi yang kita baca dalam artikel, jurnal maupun juga dalam publikasi biasa di media-media, itu kita lihat bahwa ternyata ada keberkahan, tapi juga ada sedikit musibahnya juga ya. Kadang-kadang ada berita hoax ya di sosial media. Ada sesuatu yang sesuatu yang masalah yang ternyata membawa dampaknya tidak cukup baik untuk kita semua. Seperti misalnya kadang-kadang data kita diambil ya, WA kita tahu-tahu dihijack orang sehingga kita ada pelaku yang menggunakan nama kita untuk keuntungan pribadi mereka. Seperti misalnya meminta sumbangan, meminta kirim sesuatu kepada yang sebenarnya bukan kita pelakunya. Kemarin juga saya melihat ada ya pelaku usaha UMKM restoran di mana dia menerima WA untuk dikirim sesuatu kepada orang lain yang ternyata order fiktif itu yang terjadi. Oleh karena itu ternyata literasi sosial media menjadi sangat perlu ya Bapak Ibu sekalian ya. Melalui literasi diharapkan kita bisa meminimalisir hal-hal yang bersifat negatif, bias dan juga terdistorsi seperti itu. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian bahwa literasi media itu mendorong kita nantinya juga akan lebih kritis ya terhadap informasi yang kita terima ya. Kita bisa kaji ulang apa yang terjadi dan akhirnya kita lebih berhati-hati seperti itu. Nah, kemudian juga kita lihat nih ada hal-hal yang tidak terduga ternyata di dalam masa normal baru itu kalau kita lihat ternyata terjadi disrupsi media Bapak Ibu sekalian ya, terjadi perubahan di dalam media. Data Nielsen di semester awal tahun 2020 dia nyatakan bahwa penetrasi penggunaan media sosial mencapai 80%, sedangkan media mainstream televisi di peringkat kedua sebanyak 77%. Kalau kita lihat memang sebelum pandemi itu memang digitalisasi untuk media cetak, mau elektronik maupun cetak menjadi sesuatu yang sangat perlu ya. Tapi sekarang ternyata dengan pandemi ini menjadi sesuatu yang sangat penting lagi. Diskusi TV yang tadinya ditinggalkan sudah mulai bertumbuh dengan cepat lagi hingga dia naik nih di masa pandemi ini. Ya seperti itu. Mungkin karena orang-orang sudah mulai bosan ya di rumah, apalagi yang mesti ditonton gitu. Tidak hanya YouTube, tapi ternyata TV juga berkembang juga seperti itu. Nah, hal-hal sedemikian sebenarnya bisa digunakan oleh pemerintah ya, apalagi di dalam masa pandemi ini untuk sebagai sarana untuk mengedukasi ya supaya orang menggunakan media-media itu secara benar sehingga pemerintah juga sebenarnya terbantu dengan adanya penggunaan literasi media yang tepat di dalam kondisi saat ini. Pak Arief, mohon maaf waktunya 1 menit menit lagi. ya? Iya. Kemudian kita percepat saja. Kemudian apa lagi yang terjadi? Sebenarnya terjadi digitalisasi di era normal baru. Kita lihat bahwa adanya ekonomi digital di mana UMKM bertumbuh dengan sangat pesat dikarenakan memang bisnis kita bisa menghemat biaya operasional karena tidak perlu menyewa toko fisik ya. Kemudian juga kita bisa lebih cepat menjangkau konsumennya. Kemudian kita lihat juga ada digitalisasi pembayaran. Kalau misalnya kita lihat sekarang kan gampang ya bayar-bayar ya, kita pakai OVO, GoPay gitu kan ya. Kemudian Dana, ShopeePay gitu, sesuatu yang akhirnya menurut saya sih sangat memudahkan kita ya untuk bertransaksi, apalagi pada saat pandemi kita menghindari kontak langsung dengan orang lain ya. Kemudian digitalisasi merek kita lihat Bapak Ibu sekalian, banyak sekali merek-merek yang berkembang dengan pesat dengan adanya pandemi ini melalui media-media sosial ya. Kalau kita lihat ibu-ibu mudah mengenai Tanihub, kemudian sayur box dan gitu. Itu sesuatu merek yang terkenal di mana mereka menjual secara online untuk barang-barang kebutuhan kita untuk sayur dan buah segar seperti itu. Kemudian kita lihat kalau misalnya orang
bertransaksi di pelabuhan ya, misalnya untuk ekspor impor itu kadang-kadang tatap muka menjadi suatu yang penting ya. Namun juga demikian kita mendapatkan sesuatu yang baru di saat ini di pelabuhan. Kita tidak perlu datang langsung ke pelabuhan, tapi kita bisa melakukan ekspor impor melalui sarana-sarana yang memang sudah disediakan di pelabuhan, dan itu sudah di-encourage oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau di industri manufacture, mulai sekarang juga dengan pandemi memang terjadi pengurangan karyawan, buruh dan lain-lain. Tapi memang penggunaan sesuatu yang IoT itu menjadi Internet of Things itu menjadi penting ya, menjadi otomatisasi meskipun memang dampaknya mengurangi jumlah pegawai atau buruh seperti itu. Kalau kita lihat di digitalisasi sektor keuangan, kita lihat ya penggunaan mobile banking, internet banking itu bertumbuh sangat besar ya Bapak Ibu sekalian. Kita malas kan ya ketemu ke bank lagi ya, antri gitu ya, ketemu banyak orang, sehingga menjadikan sektor keuangan ini berkembang dengan program digitalnya. Kita lihat ini adalah data-data yang dikeluarkan oleh OJK ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan transaksi mobile banking yang tumbuh melebihi dari biasanya. Kemudian nah, terakhir ini Bu Dewi, mengenai digitalisasi pendidikan dan pengajaran. Kita mengenal adanya dulu konvensional tatap muka, kalau sekarang sudah kita bisa melakukannya secara interaktif ya. Ada konsep daring dan luring ya, seperti itu. Pembelajaran juga menjadi sesuatu yang penting bagi kita para pengajar, dosen, guru, sehingga kita juga kemampuan penggunaan aplikasi komputer, aplikasi-aplikasi lain yang membuat kita lebih berinteraksi menjadi penting. Jadi beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan secara digital melalui pendidikan. Yang terakhir adalah sebenarnya bagaimana sih kita harus mensiasati penggunaan IoT internet ini ke dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan sosial media dan digital, bahwa akhirnya kita harus mengenal yang kita sebut digital identity ya Bapak Ibu sekalian. Yaitu kita harus mampu memilah identitas yang boleh dibagikan. Kemudian juga kita sebut digital safety. Kita harus kita harus bisa mampu mendeteksi konten beresiko seperti itu. Kemudian juga digital use Bapak Ibu sekalian. Kita harus menyeimbangkan nih penggunaan waktu berdigital, jangan terlalu main banyak juga digital sehingga melupakan interaksi. Kemudian ada juga digital security ya. Kita mampu mendeteksi ancaman cyber dan juga melindungi akun dan juga gawai kita ya, smartphone kita dari ancaman-ancaman yang memang membahayakan. Kemudian juga kita bisa mengenal yang disebut digital emosional, yaitu di mana kita harus mampu berempati dan berhubungan baik secara online. Nah, itu gimana? Itu sebenarnya memerlukan kajian sendiri yang penting untuk kita lakukan penelitian ya Bapak Ibu sekalian. Terakhir ada digital communication, kita mampu berkomunikasi dan berkolaborasi melalui media-media ini. Dan terakhir adalah digital literasi. Kita mampu memahami cara memperoleh dan menyaring info yang benar sehingga apa yang kita laksanakan sesuai dengan track-nya. Demikian sih Ibu Dewi Tamara yang bisa saya sampaikan terkait dengan telah ringkas saja yang mudah-mudahan mengencourage kita untuk melakukan pendalaman terhadap apa yang saya sampaikan dalam bentuk kajian-kajian mendalam, penelitian-penelitian lebih lanjut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Amir Fikri. Kita nanti bisa banyak berdiskusi mengenai hal itu ya Pak ya. Baik, kita lanjut ke pembicara berikutnya, Pak Ahmad Syamil PhD. Silakan Pak Syamil. Terima kasih. Slide saya kelihatan ya? Sudah Pak, tinggal di slideshow. Oke, terima kasih. Jadi topik saya business process improvement ya. Agak beda sedikit dengan topik yang lain. Nah, pertanyaannya mungkin kaitannya dengan topik ini apa ya? Pertama, di era sekarang ini kita tetap harus melakukan improvement ya, entah itu organisasi profit, non-profit, sekolah, perusahaan harus terus. Kedua kalinya ada beberapa metode proses improvement itu inklusivitas sosialnya itu berbeda-beda ya. Dan kemudian juga yang lainnya juga mungkin teman-teman tertarik untuk training ataupun consulting. Jadi ini topik yang cukup menarik karena saya pun minggu lalu baru saja memberikan training ini di sebuah BUMN ya. Proses ini adalah serangkaian tugas atau aktivitas yang secara logis saling berhubungan untuk mendapatkan hasil produk ataupun jasa ya. Ada proses utama, misalkan saja
untuk melayani customer, proses pendukung misalkan saja personalia, ada juga proses pengembangan, misalkan saja ada bagian dari perusahaan yang tugasnya itu untuk terus memperbaiki proses, termasuk juga mengembangkan produk dan proses baru. Ini proses bisnis restoran, ini contohnya ya, dari customer masuk ke restoran sehingga customer membayar. Ini adalah contoh proses bisnis. Nah, ada 4 perbaikan yang biasa dipakai ya, tentunya banyak lagi yang lainnya. Ada business process engineering, total quality management, lean operation berdasarkan Toyota Production System, dan Six Sigma. Oke, jadi biasanya organisasi itu susahnya seperti ini ya. Dia ada departemen 1, departemen 2, departemen 3, departemen 4. Nah, kalau re-engineering, dia akan melihat prosesnya itu cross function ya. Cross function ya. Entah itu account payable, account receivable, cross function. Ini ada satu kasus yang sangat terkenal ya, biasa dipakai di policy process engineering. Contohnya adalah Ford Motor Company, bagian account payable, bagian pembayaran. Ford ini adalah salah satu perusahaan mobil terbesar di dunia dan di akhirat ya. Jangan lupa kita akhiratnya ya. Ini contohnya adalah bagian purchasing, dia mengeluarkan purchase order, kemudian ke supplier atau vendor, vendornya mengirim barang ya, kemudian ini bagian penerimaan receiving. Di lain pihak, bagian purchasing akan memberikan copy purchase order ke account payable. Nah, kemudian si vendor atau supplier ini mengirimkan invoice-nya ke account payable. Nah, bagian account payable harus mencocokkan 3 hal ya. Copy of purchase order, ya, kemudian bukti pengiriman, kemudian invoice dari vendor, setelah itu baru dikirimkan uangnya. Nah, setelah proses re-engineering, inilah yang terjadi. Jadi dari ini mereka harus punya database ya, komputer harus biasanya bagian dari business process engineering. Jadi bagian purchasing pertama-tama ngirim order ke vendor atau supplier, vendornya mengirim barang ya, kemudian barang itu diterima, buktinya langsung masuk ke database, kemudian langsung diambil oleh account payable, bagian pembayaran, account payable langsung bayar ke vendornya. Jadi proses ini apa akibatnya? Jadi sebelum terjadi proses re-engineering, Ford Motor Company itu butuh kira-kira 500 pegawai yang cuma ngurusin pembayaran ke supplier, prosesnya itu lambat dan sering terjadi mismatch. Ya. Jadi antara dokumen dengan satu dengan dokumen lainnya salah. Ya. Nah, setelah business process engineering dilakukan pengurangan karyawan besar-besaran sebanyak 75%, invoice dihilangkan, semuanya elektronik, ya, kemudian akurasinya jelas sangat bertambah dengan baik. Nah, yang lainnya lagi ya, waktunya hanya 10 menit untuk menerangin semua, bayangin ya. Jadi ini Six Sigma di MSI, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, dikembangkan pertama kali oleh Motorola, kemudian dipopulerkan oleh General Electric, dipakai di banyak tempat ya. Intinya adalah dia untuk mengurangi kesalahan, mereduksi variasi itu kita harus berbasis data ya. Jadi Six Sigma dan Lean yang berasal dari Toyota Production System itu sudah menjalar kemana-mana ya, ke service, supply chain, ya, ke government, hospital, rumah sakit, ya. Beberapa rumah sakit di Indonesia, termasuk rumah sakit Pertamina, setahu saya mereka mencoba memperbaiki prosesnya memakai Lean Hospital. Ya. Nah, ini saya lewatin aja. Nah, kemudian yang satu hal lagi yang penting dari konsep di Toyota atau Lean Operation itu adalah menghilangi muri, murah, muda. Ya. Muri itu overburden. Kenapa? Truk ini hanya bisa 3 ton, tapi dimuati 6 ton. Kemudian murah, unevenness, fluctuation or variation. Kenapa? Truk ini membawa 4 ton, ini 2 ton. Ya. Kemudian mudah atau waste, karena satu truk bisa 3 ton, tapi hanya dipakai untuk 2 ton saja. Ya. Akibatnya butuh 3 ton. Nah, ini adalah no muri, no murah, no muda. Ya. Jadi butuh 2 truk, ya. Kemudian satu truk dibebani 3 ton. Ya. Di Indonesia ada hal yang lazim namanya odol. Ya. Overdimension, ya. Jadi overload, Jadi bebannya berlebihan, ya, mengakibatkan jalan rusak. Itu sudah praktek di mana-mana di dunia logistik di Indonesia, karena kemudian teman-teman saya banyak juga yang di logistik, ya. Nah, muri, murah, muda di dunia kantor. Ya, ini ngapain aja ya? Murah, ya, murah, unlevel, Kenapa? Karena bebannya ini semestinya di tengah, ditaruh di pinggir, maka dia kelebihan beban. Yang ini bebannya terlalu banyak, ya.
Sedangkan yang ini kita ada waste di pegawai karena pegawainya ini bebannya sangat kecil. Ya. Nah, kemudian office waste, ya office waste itu dasarnya 7, ya kemudian menjadi 8, ya namanya juga manusia terus berkembang. Jadi ketika kita melihat proses di kantor kita, ya logistik kayak di kantor, manufacturing, ada 8 waste atau kemubaziran yang harus kita hilangkan, yaitu overproduction, menunggu, motion, ya transportation yang tidak perlu, inventory atau persediaan yang berlebihan, barang rusak, overprocessing, dan intelek, artinya tidak memakai kemampuan karyawan kita dengan benar. Ya. Jadi ini yang sangat sederhana, lihat aja di proses manapun, ya hanya dengan mengurangi 8 waste ini, insya Allah proses kita akan semakin baik. Nah, lanjutannya tadi ya di TQM, Total Quality Management itu ada prinsip Kaizen, kita pinjam dari Jepang. Ya. Kai itu change, Zen itu good, artinya change for the better. Kalau di bahasa Inggris kan change for continuous improvement, ya perbaikan yang berkelanjutan. Jadi mentalitas orang Jepang itu dia akan selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki proses, memperbaiki lingkungannya. Ya. Oke. Jadi salah satu cara yang dipakai ini adalah 5S atau workplace organization atau housekeeping. S ini dari Jepang ya, Seri, Seton, Seiso, Sekitsu. Oke. Kalau di Indonesia menjadi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, ini contohnya ya. Jadi saya banyak berkunjung ke perusahaan, ke pabrik-pabrik juga. Jadi saya pernah berkunjung ke Toyota, apa yang terjadi di Toyota? Jadi kalau di Toyota itu jalan orang dan jalan peralatan yaitu forklift itu dibedakan. Ya, dibedakan, nggak bisa tabrakan. Nah, saya berkunjung ke pabrik lainnya, jalan orang dan jalan forklift itu disatukan. Akibatnya apa? Saya hampir ditabrak oleh forklift ya. Untung mental lagi ya karena badan saya agak gemuk begitu ya. Nah, ini prinsip 5S juga bisa dipakai di kantor ya. Jadi kantor kita before 5S ini berantakan ya. Setelah 5S bisa rapi, kelihatan rapi untuk meningkatkan produktivitas kita ya. Biar Scopus publikasinya naik, kantor harus rapi. Jangan lupa itu ya. Nah, prinsip lain dari Kaizen, dari Lean Operation itu adalah segala sesuatu itu ada tempatnya. Jadi contoh peralatan di sini ya. Jadi ada lekukannya. Jadi ketika obengnya ada yang hilang, kita tahu oh obengnya hilang. Ketika ada peralatan lain ya, entah itu gergaji, entah itu tang ya, ketika ada lekukannya maka bisa hilang. Ya, ketika lekukannya tidak ada barangnya, maka kita tahu barangnya hilang. Nah, prinsip seperti ini juga dipakai di mana-mana. Nah, ini kalau ini betul-betul terjadi. 5 dokter ya, ini terjadi di India. Jadi ketika operasi mereka lupa ketinggalan, ya klemnya itu tertinggalan di perut pasiennya. Ini betul-betul terjadi. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Salah satunya adalah dengan ini. Jadi tiap peralatan itu ada tempatnya. Ya. Karena itulah prinsip Lean Operation Kaizen itu dipakai di mana-mana. Walaupun asalnya dari manufacturing banyak dipakai di hospital, ya banyak dipakai di kantor. Ya, demikianlah presentasi dari saya. 10 menit mudah-mudahan. Oke. Oh iya, ini satu lagi. Jadi prinsip perbaikan itu macam-macam ya. Ada business process engineering, ada lean operation berdasarkan Toyota Operating System, ada total quality management memakai Kaizen dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada yang 100% berbeda ya. Biasanya ada irisannya ya. Jadi kalau business process engineering itu pada kecepatannya ya, radical improvement. Tapi kalau Lean Operation Kaizen itu biasanya gradual. Ya. Nah, sedangkan Six Sigma itu pada data analisis. Ya. Pada metodenya bagaimana. Kalau Lean itu pada how to, what to do. Bagaimana sih melakukannya. Kalau Six Sigma pada analisa datanya. Terima kasih, mudah-mudahan mencapai 10 menit. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Syamil. Sebenarnya Bapak masih ada 1 menit sih Pak. Ya, tapi oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Syamil untuk pemaparan mengenai bisnis proses ya. Nanti kita akan butuhkan sekali kalau kita sudah kembali offline ya Pak. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pembicara berikutnya yaitu Bapak Dr. Noah Tarigan. Silakan Pak Noah. Terima kasih atas waktunya. Sebentar saya sharingkan Bu ya. Baik. Sudah kelihatan Bu?
sekarang sudah Pak. Oke. Tinggal di slideshow ya Pak. Ya. Ini agak lambat. Oke. Selamat sore pada rekan-rekan semua, kepada senior saya, kepada teman-teman yang ada di ruang ini. Saya akan sharing tentang satu hal yang sebenarnya agak berbeda dengan yang tadi. Ini lebih kepada bagaimana kita concern terhadap masalah-masalah selama COVID-19 yang juga saya sudah teliti beberapa bulan ini, bahwa ternyata banyak sekali yang realitanya bahwa banyak dari kelompok-kelompok masyarakat yang dinamakan disabilitas atau mungkin dari kelompok-kelompok rentan itu mengalami kesulitan dalam memahami, dalam mengikuti acara-acara pemberdayaan dan juga kepada isu-isu yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia. Saya sebenarnya cukup bervariasi pekerjaan saya, tapi saya melihat bahwa semua beberapa hal yang sudah saya terima itu mempunyai satu titik yang bagus kepada satu tujuan yang baik. Dan kita lihat bahwa inklusi itu dipahami sebagai pendekatan ya, pendekatan sebentar ya, dalam membangun dan mengembangkan lingkungan terbuka. Jadi seperti kita ketahui bahwa sustainable itu bukan bicara tentang hanya manusia, tapi juga bukan bicara tentang lingkungan, bukan bicara tentang iklim dan lain-lain, tapi juga bicarakan tentang manusia itu sendiri. Mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dari berbagai latar belakang, karakteristik, ya, kemampuan status, kondisi etnik, gender, dan budaya dalam lingkungan sosial. Kita tahu tentang itu. Nah, ini saya sebenarnya foto saya. Selama 3 tahun ini saya selalu dengan memakai kursi roda. Dan saya sambil saya mengalami situasi seperti itu, saya sambil mempelajari. Dan benar, memang ragam penyandang disabilitas itu kalau kita lihat ada 5 bagian besar, dan itu menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Di situ ada dikatakan tentang fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda. Jadi ini adalah bagian daripada awal tentang apa itu disabilitas. Kita lihat pemahaman dari beberapa anak-anak yang sebenarnya kita lihat secara kualitatif, kita bisa melihat bahwa di sini dikatakan ada beberapa orang yang bertanya atau merespon tentang beberapa masukan tentang pendidikan, dan ada katanya ya itu yang lebih ke SLB ya, sekolah luar biasa, yang sebenarnya banyak sekali ada selama ini. Tapi hasilnya apakah luar biasa? Nah, itu sebenarnya harus kita pelajari. Jadi apakah pemimpin itu akan orang yang tinggal di sekolah atau belajar di sana bisa lebih luar biasa. Tapi ternyata banyak sekali mereka yang hanya dikembangkan secara mengarah kepada satu tempat ya, tidak dibangun kepada suatu sistem yang lebih besar atau lebih inklusif. Kita lihat bahwa Indonesia adalah bagian daripada Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara itu banyak sekali dengan penduduk yang luar biasa dan saling ragam ya. Dan jumlah penduduknya ada sekitar 600 atau sampai 671 juta, hampir sampai hampir 1 miliar. Dan itu merupakan saingan terbesar juga kepada China dan kepada India. Dan di situ dilihat bagaimana populasi manusia yang tinggal di sana, dan kita lihat juga bagaimana kondisi dari disabilitas ya, dan yang rentan yang tinggal di Asia Tenggara. Kita lihat juga bagaimana gerakan-gerakan dari masyarakat yang begitu luar biasa, dan disabilitas adalah salah satu gerakan yang cukup bergerak dengan sangat dinamik pada akhir-akhir ini. Dan aspek
inklusi itu bisa kita katakan dengan masukan atau pendapat dari info dari yang kita terangkan di sini, yaitu terbuka, harus ada penghargaan dan kesetaraan. Jadi kesetaraan itu adalah memposisikan entitas manusia sebagai individu, memiliki hambatan personal yang berbeda, bisa karena usia, pengetahuan jarak, kondisi, jarak, dan komunikasi. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama, memiliki martabat sebagai manusia seutuhnya. Kita lihat bahwa inklusi itu adalah kalau misalnya mereka diterima dengan baik, dengan keberagaman yang baik, dan perbedaan dan dengan wajar, mereka dapat mandiri. Dan kita harapkan juga, saya kira manusia Indonesia harus menjadi mandiri. Dan kesimpulan yang saya lihat dari beberapa Zoom yang saya laksanakan dengan beberapa komunitas dan beberapa institusi, puncaknya adalah bagaimana sebenarnya kita merespon terhadap dunia universitas atau dunia perguruan tinggi. Ya, kita lihat di sini adalah dengan afirmasi action, itu adalah salah satu kita atau mahasiswa itu atau universitas itu dapat membuka peluang bagi penyandang disabilitas. Memastikan bahwa semua pihak universitas memahami tentang disabilitas dan inklusi sosial. Memastikan bahwa aksesibilitas dan akomodasi yang layak tersedia. Adanya kurikulum dan metode perguruan in-class atau out-class yang disesuaikan dengan ragam disabilitas. Membangun dukungan dari teman sebaya untuk memperlancar proses belajar mengajar. Dan menginisiasi unit layanan disabilitas. Ya, saya lihat beberapa universitas belum mendapat kesempatan yang bagus untuk membuat layanan disabilitas ini. Dan ini adalah satu yang paling gampang saya memberikan masukan tentang kita concern terhadap disabilitas atau masalah yang berhubungan dengan kepada masalah isu-isu pemberdayaan, yaitu tentang perabot atau mungkin lokasi-lokasi yang utama di mana mereka harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Kita lihat di sini adalah pemakaian seperti braille atau mungkin tempat atau kursi yang tidak terlalu tinggi. Ya, semoga bisa mereka berinteraksi dengan beberapa alat yang ada di kantor atau mungkin di sekolah. Dan begitu juga dengan kamar mandi yang cukup besar. Jadi jangan sampai sempit seperti ini. Saya lihat beberapa itu bermasalah. Padahal itu adalah saat utama, ya. Misalnya di airport sendiri kan, orang turun dari pesawat mau buang air kecil atau mungkin seperti untuk orang yang berkursi roda sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam ruangan WC gitu. Dan juga ini adalah contoh bagus bagaimana ruang-ruang tertentu yang mengakomodir terhadap situasi seperti itu. Jadi berarti kalau secara knowledge management kita harus bicara tentang public sector, private dan education, especially inclusive education. Jadi kita nggak bicara lagi tentang education saja, tapi kita juga harus mencari untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang bukan saja disabilitas. Jadi orang-orang yang rentan atau mungkin yang marginal juga diberikan akomodasi yang bagus. Jadi kita lihat adalah rentannya manusia itu being vulnerable terhadap sesuatu yang sebenarnya merupakan suatu hal yang biasa bagi kita. Ya, manusia itu tidak ada yang tidak rentan. Sampai tua juga dia pasti mengalami rentan, dan itu sangat penting harus kita perhatikan secara baik. Di sini saya akan langkai aja. Ini adalah satu artikel, beberapa artikel yang saya dekatin atau saya ambil dari beberapa jurnal-jurnal atau mungkin beberapa informasi yang saya dapatkan dari
repository kampus atau mungkin dari seluruh informasi yang kita dapatkan. Ini adalah bagaimana kita mencoba supaya guru-guru atau juga dosen itu juga concern terhadap masalah-masalah ini, dan sehingga kita bisa komunikatif dan bisa mengembangkan masyarakat atau mungkin komunitas atau mungkin disabilitas itu menjadi lebih berdaya dan dapat dikembangkan kemampuannya secara secara berkelanjutan. Kita lihat adalah seperti ini. Jadi masalah disabilitas bukan lagi masalah sosial saja, bukan masalah sosial atau charity, tapi dengan pendekatan yang baru seperti sekarang, disabilitas adalah suatu masalah yang sangat kompleks. Jadi bukan saja masalah berhubungan pada masalah sosial, tapi masalah advokasi, masalah hukum, masalah terapi, masalah pekerjaan umum, masalah pendidikan nasional, masalah perlindungan, masalah Kementerian Tenaga Kerja, dan seperti itu. Jadi dia adalah cross-cutting issues. Jadi bukan saja dari segi sesuatu yang sifatnya sosial. Nah, ini variabel pendukung dalam pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Harus ada kerentanan penyandang disabilitas, kita tahu, kita mengerti, dan itu diakomodir bukan saja dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat, daripada universitas, dan juga kemudian pembangunan itu harus juga dengan regulasi dan lintas sektoral, ya, sosialisasi dan akhirnya aksesibilitas. Jadi aksesibilitas yang saya ceritakan tadi hanya awal saja. Jadi belum sampai pada konteks yang lebih tinggi lagi. Jadi saya kira itu adalah pendekatan yang sangat simpel, tapi sebenarnya bisa dilakukan dan bisa dikerjakan secara cepat. Ya. Nah, inilah kita mau ke depan disabilitas berhak menjadi sejahtera. Jadi pembatasan hak, hambatan, kesulitan, penghilangan hak itu harus kita lihat adalah jangan dibuat itu menjadi suatu yang rentan, terbelakang, dan miskin. Karena mereka adalah juga manusia, adalah juga sekelompok orang yang bisa dikatakan sama dengan kita. Saya kira itu aja mungkin dari saya. Semoga tidak melewati waktu yang sudah disediakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuah. Menarik sekali. Tepat waktu nih Pak. Luar biasa. Terima kasih ya. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan ke pembicara berikutnya, yaitu Bapak Dr. Agus Masrukin. Silakan Pak Agus untuk men-share materinya. Terima kasih Ibu Dewi, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, ini Bapak Ibu, ini terkait dengan tugas-tugas dosen. Jadi saya ingin coba sharing bersama, berbagi bersama. Sepertinya tugas dosen itu semakin berat gitu ya, skopus gitu ya. Satu penelitian, 5 artikel gitu ya. Nah, boleh di slideshow Pak Agus, slide-nya? Okay. Di mode slideshow ya. Oke, baik. Silakan Pak. Oke, nama saya Agus Masruhin. Saya ingin mencoba menjelaskan tentang pengelolaan referensi dalam menulis jurnal gitu ya. Itu nanti terkait dengan literatur, kemudian terkait juga dengan sistem Mendeley gitu ya. Kita tahu bahwa selama ini kita biasanya ya terlalu asik ya dengan cara yang manual gitu ya. Jadi kadang di ujung-ujung kita akhirnya kebingungan gitu ya. Data saya di mana, artikel saya yang saya simpen di mana kan gitu ya. Nah, di situ biasa ya. Sudah disimpan di flash disk, sudah disimpan di laptop, tapi ternyata hilang semua atau mungkin tercecer gitu ya. Nah, nanti dengan sistem Mendeley itu kita terselamatkan gitu ya. Tapi kita harus memang betul-betul perlu memahami dan perlu istilahnya untuk berlatih gitu ya. Oke. Mengapa literatur itu penting? Ya, kita kadang
mungkin lupa ya bahwa tujuan literatur, adanya literatur bukan sebagai syarat untuk publikasi saja gitu ya, tapi sangat berkelanjutan. Jadi yang pertama untuk mendalami analisis penelitian. Jadi kita tidak mungkin bisa mendalami penelitian kita tanpa adanya literatur yang banyak gitu ya. Mungkin dangkal sekali dengan literatur yang banyak, akhirnya analisis kita itu cukup luas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu memudahkan pembaca ya, mencari sumber bacaan yang terkait topik tersebut. Kalau misalkan kita sekedar menyampaikan tidak ada literatur, itu kan terbatas sekali. Misalkan Pak Nuah minum air mineral gitu ya, air mineral itu sangat baik untuk kesehatan. Itu tanpa literatur, kita hanya menyampaikan, tentu semua setuju semua gitu ya, bahwa air mineral, air putih itu sangat sehat. Tapi kalau misalkan dicantumkan ini misalkan dari pernyataan dari Dr. Hembing gitu ya, 2020 atau 2019 gitu ya. Tentu nanti pembaca itu akan mencari bahwa air aqua itu, air mineral itu sangat sehat, sehingga dia bisa mendalami sendiri pembaca itu. Kemudian yang ketiga, itu meramaikan khazanah ilmiah dengan memperbanyak kutipan. Jadi kalau misalkan kita lihat misalkan banyak itu artikel-artikel yang dari jurnal yang sangat baik itu, satu kalimat itu bisa misalkan 2 atau 3 literatur itu. Jadi kalau misalkan kita masih misalkan 1 paragraf atau 2 paragraf itu 1 literatur, saya kira juga masih kurang itu. Jadi akhirnya kita kadang kesepian sendirian. Jadi alangkah baiknya kalau kita meramaikan literatur itu di setiap kalimat atau paragraf kita. Yang pertama adalah ini penentuan literatur yang dicari. Ya, jadi kalau misalkan kita menulis model karakter building berbasis sekolah, ya, tentu kita akan mencari kata kuncinya dulu ya. Berarti kalau misalkan kata kuncinya sekolah dan CB, ya, berarti kita harus mencari itu, karena kata itu bisa mencakup atau istilahnya bisa menjelaskan dari judul tersebut. Kalau misalkan kita juga menulis tentang strategi pemasaran bahan pangan secara online, literatur harus mencakup hubungan pemasaran dan media online. Ya, jadi keywordnya misalkan pemasaran dan media online seperti itu. Kemudian sumber literatur jurnal, ya, ini yang open access yang mudah untuk diakses. Jadi kita bisa dengan dengan mudah untuk membuka dan mendownload artikel-artikel tersebut. Misalkan dari Google Scholar yang sudah biasa ya, mungkin sehari-hari kita buka itu Google Scholar, kemudian dari Distore, kemudian dari SendDirect, kemudian dari Doaj, Muraref, ini open access ya. Kalau misalkan Doaj sama ini Google Scholar itu bisa dengan bahasa Indonesia, kalau SendDirect mungkin bahasa Inggris gitu ya. Tapi ini mudah untuk misalkan kita perlu artikel atau literatur, bisa di-download ya dalam bentuk PDF. Kalau Scopus itu biasanya itu close access, kalau Cimagor itu juga itu sebagai panduan ya, ada open access maupun yang close access juga gitu. Literatur buku itu bisa dari book Google bisa, atau mungkin dari Bookvi ya. Ini atau mungkin dari yang mungkin sering kita gunakan adalah Library Genesis atau LibGen gitu ya. Terus berikutnya adalah dari PDF Drive. Ini biasanya literaturnya dalam bentuk PDF buku gitu ya. Tapi kadang juga tidak bisa di-download, cuman bisa dibaca gitu ya. Hanya bisa dibaca saja seperti itu. Efektif membuat membuat review artikel ya. Kalau kita sudah mengambil artikel itu, biasanya kan kita mungkin membaca ya
per kalimat gitu ya. Padahal bisa misalkan langsung tidak usah dibaca semua, tapi cukup dibaca dulu abstraknya, pendahuluan hasil temuan, ya. Apakah itu sesuai dengan yang kita cari, ya, topiknya sesuai dengan kita cari, misalkan topiknya tentang karakter building, langsung aja pakai Ctrl F, misalkan karakter building dari situ, maka bisa ditemukan, ya, mungkin sumber yang kita cari tersebut. Kemudian kita baca satu kalimat atau dua kalimat dari kata kunci itu, ya. Karena biasanya satu artikel itu kan memerlukan 30 referensi atau mungkin bisa lebih sampai 40 atau 50. Nah, kemudian kita kalau menulis review untuk 30 artikel kan begitu lama. Maka yang namanya istilahnya misalkan penggunaan yang sederhana, misalkan Ctrl F atau misalkan dengan mendelay, itu bisa menyingkat waktu yang kita butuhkan. Karena satu artikel biasanya terdiri dari 1.000 atau 1.300 review artikel. Kemudian ini langsung ke Mendeley. Jadi Mendeley itu kita tahu bahwa yang mungkin aplikasi yang sampai saat ini yang memudahkan untuk para researcher atau para dosen, ya, adalah dengan aplikasi Mendeley. Mendeley adalah seperangkat alat yang membantu kolaborasi informasi dan kutipan. Mendeley memudahkan pengguna untuk mengumpulkan dan menyimpan kutipan sumber. Ini bahannya sebenarnya langsung bisa dengan menggunakan praktek langsung, ya. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada Mendeley bisa langsung dipraktekkan, tapi kalau misalkan belum ada bisa klik download Mendeley di desktop, kemudian nanti langsung dimasukkan di Word, ya. Di tool Mendeley itu ada yang namanya install Microsoft Word di situ, misalkan seperti itu. Saya coba praktekkan langsung. Saya ke Mendeley. Di sini, ini penampilan Mendeley. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan download itu, kemudian kita sudah Microsoft Word-nya, kita gabung atau terkoneksi, maka di sini ada tulisan uninstall. Tapi kalau misalkan belum, Microsoft-nya bisa di sini diinstal Microsoft Word. Maka tampilannya nanti akan muncul seperti ini. Di referensi itu akan muncul insert dan open Mendeley di situ. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita gunakan. Di sini dari menunya itu kita yang paling utama adalah ada 3 sebenarnya. Kalau biasanya kita itu mengumpulkan artikel-artikel itu di folder komputer, maka kita folder artikel itu kita masukkan di sini di add file atau dengan add folder atau dengan manually seperti itu, ya, atau dengan import misalkan gitu, dengan import seperti itu. Itu yang pertama. Jadi semua data artikel kita masukkan. Kemudian langkah yang kedua adalah sitasi. Nah, kalau sitasi berarti kan kita masuk kepada makalah di sini. Baru nanti kita insert, misalkan seperti ini. Kemudian kita ke go to Mendeley di sini, ya kan? Nanti akan tampil seperti footnote
seperti footnote atau endnote. Kemudian kalau misalkan dia dibuka insert bibliografi, nanti akan muncul juga referensi seperti ini, seperti itu. Adapun apa namanya, citasinya, ini ada pilihan di sini. Biasanya dipakai kan apa, ya kan? Apa psychological association. Kalau misalkan yang lain bisa saja kalau citasinya menggunakan footnote, bisa modern humanities atau mungkin Chicago, atau yang biasanya pakai nomor 1, 2, 3 itu pakai natur seperti itu. Yang terakhir itu adalah apa namanya, kalau misalkan sudah tersitasi semua adalah pembuatan referensi gitu ya, pembuatan referensi. Saya kira itu saja, Bu. Mungkin kalau saya praktekin nanti waktunya tidak cukup gitu ya. Jadi sekilas saja gitu. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Dewi yang sudah memberikan waktu kepada saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Ya Pak, saya jadi tahu nih Pak gimana cara pakai Mendeley. Nanti mungkin lain waktu Bapak bisa sharing full version ya Pak untuk penggunaan Mendeley sampai jadi sebuah referensi yang lengkap dalam paper. Siap, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ke giliran saya, izinkan saya share screen. Oke, baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan saya senang berada di sini. Judul yang saya ingin share pada sore hari ini adalah modal sosial dan literasi keuangan. Kenapa? Karena topik dari tema kita sore temu rindu peneliti kali ini adalah inklusivitas, dan saya tertarik bagaimana menghubungkannya dengan literasi keuangan karena lebih pada latar belakang saya di finance. Nah, saya sekarang di Eksekutif BINUS di Senayan, dan research interest saya kebetulan di keuangan, pendidikan tinggi, dan juga riset metodologi. Oke, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini merupakan ide yang sebenarnya saya mikirnya udah agak lama tapi belum sempat untuk menuangkannya secara tulisan. Dan seperti tadi sudah Pak Agus juga menyampaikan, kalau kita itu menulis paper, biasanya kita cari ide dengan mengumpulkan beberapa literatur ya Pak ya. Dan ini saya sudah mengumpulkan beberapa literatur tapi tidak rapi memang gitu. Jadi apa namanya, ini baru preliminary study memang. Nah, pada yang pertama adalah saya ingin tahu dulu tentunya yang namanya social capital seperti apa. Di mana social capital itu ternyata merupakan hubungan sosial yang mempunyai elemen-elemen utama seperti terhubungnya network atau jaringan-jaringan secara sosial, kemudian ada engagement antar anggotanya tentunya yang sifatnya adalah memang berteman gitu ya. Kemudian ada resiprositas, timbal balik gitu, baik saling membantu atau bergotong royong, dan yang terakhir karena itu semua dilingkupi oleh yang disebut trust atau kepercayaan. Jadi ada kepercayaan kalau misalnya kita dari tingkat yang paling bawah gitu ya, RT gitu ya, antar keluarga. Nah, itu kita ada engagement, kalau kita kenal, maka kita kalau peribahasa Indonesia itu kan tak kenal maka tak sayang. Nah, tak kenal maka tak sayang itu kalau kita udah kenal maka kita menjadi sayang gitu ya, menjadi trust gitu, menjadi percaya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik seperti kita sekarang ini untuk melakukan kebaikan gitu ya, karena adanya engagement tadi, jaringan, keterkaitan yang akhirnya para peneliti itu menyebutnya modal sosial gitu, karena nggak ada urusan dengan duit gitu ya, nggak ada urusan dengan uang gitu. Nah, kemudian
karena ini merupakan suatu modal, ya, maka itu disebut kolektif aset. Ya, jadi kalau ini berhubung saya lebih gampang menghubungkannya semuanya ke keuangan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya aset itu sesuatu yang kita punya, yang bisa kita manfaatkan, yang bisa tentunya generate sebuah timbal balik gitu ya, baik secara secara capital atau secara value atau secara kebaikan. Nah, kolektif aset ini bisa berupa norma-norma yang di-share, kemudian nilai-nilai yang di-share, kepercayaan, trust, jaringan, juga sosial tadi gitu ya, dan institusi yang terkait di dalamnya, individu-individu yang terkait di dalamnya yang dapat memfasilitasi sebuah koperasi dan action yang kolektif dan tujuannya adalah untuk mutual benefit. Secara umum, sosial capital ini terdiri dari struktur dan kognitif, cara berpikir yang sama, ikatan gitu ya, bridging, kemudian linking, baik nanti ada ukurannya lemah maupun kuat gitu ya, dan juga bentuknya nanti sifatnya horizontal atau vertikal. Nah, ada beberapa scholars yang mengkhususkan diri pada social capital, diantaranya Fukuyama, Bandier, dan juga salah satu lagi nanti saya sebutkan. Nah, Fukuyama tahun 2001 itu menggarisbawahi 4 cara di mana karena ini adalah masalah di mana budaya dan ekonomi kadang tidak bisa bergabung gitu ya, kadang-kadang seperti suatu dua kubu yang berseberangan, tapi sebenarnya dia bisa disatukan oleh yang namanya modal sosial ini atau social capital. Nah, Fukuyama mengatakan bahwa ada 4 cara di mana budaya bisa berhubungan dengan perilaku ekonomi, yaitu yang memberikan impact kepada organisasi dan produksi, nanti kaitannya dengan produksi dan jasa tentunya, sebuah sikap atau attitude yang terkait dengan pekerjaan dan konsumsi, dan kemudian yang ketiga adalah abilitas untuk menciptakan dan memanage institusi tersebut, dan yang keempat adalah sebuah penciptaan atau kreasi dari social network tersebut. Ini nanti juga kita lihat tadi kita sudah mendengarkan Bu Pantri bagaimana BINUS melakukan komunitas komunitas development karena adanya tadi ya bagaimana menghubungkan, memberdayakan gitu ya antara sumber daya yang ada, aset kolektivitas aset tadi dengan economic behavior. Tentunya sekarang saat ini seperti sudah dikatakan belum komersialisasi, tapi setidaknya mereka sudah punya modal gitu ya yang berasal dari kekuatan mereka sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya Coleman dia mengatakan juga bahwa social capitalnya harusnya bisa mempunyai peranan yang signifikan untuk menyediakan akses kepada informasi, misalnya meningkatnya keterikatan sosial atau social cohesion, civic engagement yang lebih baik gitu ya, yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal, kita yang tadinya nggak tahu kita jadi bantu gitu ya, sehingga yang tadinya sedikit akhirnya menjadi banyak dan menjadi gerakan sosial yang tentunya bisa membawa masyarakat tadi ke arah yang lebih baik. Scholars yang lain, Bourdieu tahun 1986 gitu ya, mengatakan ada 3 elemen di dalam social capital. Ya, yang pertama adalah social relationship atau hubungan sosial yang memungkinkan para pelakunya itu mendapatkan akses kepada resource yang tadinya dipunyai oleh masing-masing associate. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlah dari resource tersebut itu dihasilkan merupakan additional atau gabungan-gabungan sebagai totalitas dari relasi antar aktor yang lebih menjadikan itu sharing common yang berkualitas, yang menentukan kualitas dari grup tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat ada kalau kita bicara kota gitu ya, ada kota yang maju, ada kota yang belum maju. Nah, itu karena memang ada perbedaan antara kualitas ikatan di antara masing-masing anggotanya. Dan kemudian kembali lagi kualitas dari masing-masing resource tersebut. Nah, UNESCO tahun 2002 juga akhirnya menyatakan bahwa studi empirik yang dilakukan itu mempunyai menunjukkan efek yang positif ya dari adanya social capital terhadap kesehatan, outcome pendidikan,
kesejahteraan sosial dan juga mengurangi pelarian pajak gitu ya. Jadi karena memang mungkin kadang-kadang charity itu untuk orang-orang yang income-nya harus dikurangin gitu ya, berakibat pada istilahnya pengurangan pajak. Nah, itu juga mengurangi karena kita berangkatnya untuk kepentingan bersama. Nah, sehingga social capital itu mempunyai potensi yang bisa memberikan daya gitu ya, yang cukup kuat untuk sebuah pembangunan. Dan itu bisa juga meningkatkan outcome secara ekonomik baik dari tingkat mikro maupun tingkat makro. Itu menurut Rodrik tahun 1998. Berikutnya ada beberapa lagi scholar seperti Adler dan Kohn 2002, kemudian Kumar 2017, yang pada intinya sama menyatakan bahwa social capital itu merupakan set dari beberapa sumber daya ya dari komunitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Nah, kemudian saya kaitkan dengan literasi keuangan ya. Mungkin kita sudah kita sering dengar ya, tapi apa sih itu gitu. Saya juga penasaran kenapa sih gitu ya. Katanya Indonesia literasi keuangannya sudah baik, tapi kok masih banyak yang belum bisa akses kepada sumber daya atau informasi sekalipun dan sebagainya. Nah, saya ambil dari literatur yang terkini ya, Garg dan Singh tahun 2018 mengatakan bahwa financial literacy adalah knowledge dan understanding mengenai konsep-konsep keuangan dan risikonya. Dan kemudian juga terdiri dari skills berupa motivasi dan confidence untuk mengaplikasikan knowledge tersebut. Dan yang ketiga itu adalah attitude ya, bagaimana dia mengambil keputusan di antara berbagai macam pilihan yang ada untuk meningkatkan financial well-being-nya gitu ya, untuk baik dari individu maupun masyarakat untuk bisa meningkatkan partisipasi masing-masing anggotanya di dalam kehidupan ekonomi. Sehingga financial literacy tersebut kalau bisa kita simpulkan bahwa adalah gabungan dari knowledge, skills, attitude dan juga behavior. Dan saat ini kita sudah bergerak ya, knowledge, skill dan attitude dan behavior ini sudah bergerak menuju ke digital literasi keuangan. Nah, ini ada yang menarik dari penelitian Asaraf Zafar, Irani Zahir, Wikrodi dan Visan tahun 2018. Penelitian ini menyatakan bahwa financial literacy akan mempengaruhi financial inclusion dengan baik karena adanya moderasi dari social capital, gitu ya, dengan masing-masing berdasarkan demografik yang berbeda, berdasarkan umur, gender dan juga kebangsaan ya, warga negaraan. Nah, ini sangat menarik sekali karena ternyata tahun 2018 sudah ada peneliti yang ingin mengecek gitu ya, walaupun ini masih berupa konsep, belum ada empiriknya, di mana ini social capital adalah merupakan moderasi dari financial literacy dan inclusion. Jadi financial literacy sendiri kalau kita dikatakan sudah baik, 70%, 80%, belum berarti sesuatu gitu ya, karena tujuannya sebenarnya adalah financial well-being. Nah, berdasarkan dari situ saya berpikir-pikir nih, baru punya ide gitu ya Bapak Ibu, saya jadi berpikir bahwa mungkin nggak sih kalau misalnya saya membangun framework seperti ini, jadi awalnya financial literacy, kemudian inclusion, dan terakhir adalah financial well-being, di mana ini adalah kita arah larinya nanti bisa salah satu memenuhinya adalah Sustainable Development Goals berupa berkurangnya koefisien Gini dan lain sebagainya. Dan sementara untuk financial literacy sendiri terdiri dari knowledge, skills, attitude, dan behavior. Sementara financial inclusion adalah inklusi di mana keterkaitan atau pemahaman dan penggunaan produk-produk keuangan dari produk dan jasanya, jadi bukan hanya produknya tapi juga jasanya. Produknya juga bukan produk tabungan dan investasi saja, tapi juga servis seperti misalnya IPO untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ya, karena banyak juga yang masih belum berani ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti kalau kita bicara level yang paling bawah itu adalah yang mikro, misalnya keluarga bergabung menjadi klaster, misalnya klaster bergabung menjadi UMKM misalnya seperti itu ya. Kemudian UMKM ini juga ada tahap-tahap, ada
tingkatannya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah satu topik penelitian yang menarik. Dan ini semua dimoderasi oleh social capital ya, dan juga teknologi, karena kita tidak mungkin bicara semua ini tanpa adanya teknologi atau digital platform. Jadi saya mengusung teknologi dan social capital sebagai moderasi masing-masing hubungan tersebut. Nah, saat ini kita lihat literasi keuangan menurut BI dan OJK ada sedikit perbedaan, di mana kalau menurut BI itu adalah membankkan semua orang yang tadinya unbanked population menjadi bank population gitu ya. Sementara kalau dari OJK itu melihat individu kalau dia udah punya income, apa yang akan dilakukan oleh income itu sesuai dengan siklus hidupnya si individu tersebut ya. Jadi nah ini kalau misalnya kita bisa gabungkan itu menjadi sebuah konsep penelitian yang tentunya tidak bisa jadi sekali, ya mungkin ada beberapa paper jadinya gitu ya. Nah ini akan menarik sekali. Nah kesimpulannya mudah-mudahan gitu ya, social capital adalah modal sosial, yaitu modal yang sudah dimiliki bangsa kita. Sebenarnya kita udah punya gitu ya, berupa network, engagement, shared values, dan kolaboratif. Kita dulu punya koperasi ya, koperasi itu sebenarnya baik sekali untuk menggather nilai-nilai bangsa yang dari dulu itu, tapi memang saat ini mungkin harus di rejuvenate gitu ya, karena dianggap tidak lagi dapat menjawab tantangan zaman, padahal sebenarnya bisa ya. Nah kemudian yang kedua, literasi keuangan adalah modal untuk inklusi keuangan, di mana inklusi keuangan adalah modal untuk keuangan yang sejahtera. Teknologi dan modal kapital merupakan moderasi literasi keuangan, inklusi keuangan, dan keuangan yang sejahtera. Peningkatan literasi keuangan harus berjalan paralel dengan menyiapkan inklusi keuangan, dan dua-duanya harus mengejar ketertinggalan gitu ya. Kemudian yang terakhir, bila individu mendapat mencapai keuangan yang sejahtera, maka harapannya negara juga akan menjadi negara yang sejahtera. Baik, demikian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Dewi Tamara. Baik, kita lihat apakah ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Pantri. Menarik sekali framework-nya, bisa kita jajaki bersama mungkin ya. Iya, betul Bu. Saya tanya Bu. Silakan Pak. Saya tanya sama Ibu Tantri yang berkaitan dengan taman RPTRA Pak. RPTRA. Ya, Taman Ramah Terbuka Anak ya. Ya, gini Bu. Di DKI itu kan ada 5 wilayah. Iya. Nah, di setiap wilayah di DKI itu pasti ada RPTRA. Iya, betul. Sebab apa? Sebab di wilayah DKI tempat permainan anak itu sudah tidak ada. Tidak ada, lapangan udah nggak ada ya Pak? Lapangan sudah nggak ada. Iya, betul. Nah, lalu dengan kondisi RPTRA diharapkan di setiap wilayah itu harus dan bisa memberdayakan ruang tersebut untuk dibuat permainan atau diberdayakan, difungsikan agar masyarakat yang sekitarnya tadi tidak punya tempat bermain anak-anaknya bisa memfungsikan sehingga ada sedikit nilai kebahagiaan dan kegembiraan kepada anak karena ada tempat bermain. Apapunlah permainannya. Nah, saya pernah datang ke tempat RPTRA, nggak jauh dari rumah saya di Cililitan itu juga ada RPTRA. Nah, pertanyaan saya gini Bu, di RPTRA itu kan ada beberapa tempat yang memang bisa difungsikan dalam rangka interaksi dan komunikasi di antara sesama anak-anak atau tempat permainan. Ibu-ibunya sore hari misalnya sambil dia jogging atau barangkali bawa anaknya main-main, kasih makanan gitu ya untuk sambil main. Nah, di samping itu juga di RPTRA itu selalu ada ruang terbuka atau ruang tertutup untuk mengadakan pertemuan yang diagendakan oleh kecamatan atau lingkungan yang ada di sekitar. Nah, apakah sudah efektif tingkat
kenyamanan dan kebahagiaan daripada masyarakat yang notabene setiap wilayah itu tidak punya tempat untuk membahagiakan diri, apalagi tempat bermain. Karena di tempat saya RPTRA itu cuma adanya tempat main lapangan sepak bola futsal sama lari-lari jogging aja. Jogging track ya. Iya. Iya. Nah, sekaligus dengan ini tempat lari di tempat apa segala macam. Nah, itu kan semua difasilitasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah bagaimana memberdayakan lingkungan itu agar memang punya daya tarik dan bermanfaat sehingga tidak perlu dipromosikan lagi dengan serta-merta dia datang dengan sendirinya. Ya. Itu Bu. Makasih. Terima kasih Pak Marta untuk pertanyaannya. Silakan, memang Bu. ya makasih Bu Dewi. Memang sejauh ini saya belum ketemu Pak hasil penelitian yang yang kemudian membeberkan atau menghasilkan satu kesimpulan apakah fasilitas di RPTRA itu sudah mampu memberikan dampak meningkatkan keriaan, kebahagiaan dari warga. Saya belum ketemu sih, mungkin sudah ada tapi saya belum pernah menemuinya. Itu yang pertama. Tapi kemudian kalau dari observasi Pak, observasi saya kebetulan juga ke beberapa RPTRA. Jadi sebelum pandemi RPTRA itu cukup memberikan cukup memberikan suatu suasana segar ya bagi warga sekitar gitu. Mereka jadi punya ruang terbuka, aman, bersih gitu ya. Aman dan bersih terutama buat anak-anak. Terus untuk aktivitas pagi, Pak, orang tua juga bisa jogging dan sebagainya gitu sih, Pak. Mohon maaf Pak, saya minum dulu ya. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan yang bisa ditulis dulu di chat box untuk Bapak Ibu. Karena kita juga waktu. Oke. Ya mungkin sedikit lagi Pak Marta. Jadi dari beberapa observasi itu RPTRA cukup bisa memberikan suatu kenyamanan lah ya untuk warga sekitar. Dan yang pasti tidak hanya warga sekitar. Jadi di RPTRA Baung itu juga dikunjungi oleh warga di luar area gitu ya. Mereka pagi-pagi jogging karena emang RPTRA dikondisikan itu menarik, terjaga gitu ya. Walaupun kemudian suasana pandemi hit gitu ya memukul kita semua sehingga RPTRA ditutup gitu, terutama untuk aktivitas anak gitu. Tadinya ada mereka punya, jadi pengurus RPTRA itu digaji Pak gitu ya, digaji sama Pemda. Iya, digaji oleh Pemda dan mereka diwajibkan untuk memiliki program gitu. Program kemudian ada KPI-nya juga sih gitu ya. Jadi salah satu KPI itu adalah bagaimana tingkat keramaian gitu ya. Mungkin kalau mengadakan kursus bukan kursus sih, latihan menari buat anak-anak gitu ya. Latihan menari buat anak-anak itu berapa pesertanya, kemudian apakah berjalan rutin, seperti itu sih salah satunya. Jadi saya rasa yang tadi Bapak sampaikan sudah fenomenanya sudah ada Pak, ya sudah ada. Jadi menjadi pusat kegiatan, pusat mungkin antara ibu-ibu lagi di sana saling cerita idenya apa, terus juga pusat pembelajaran karena tidak hanya anak-anak saja yang belajar kursus menari, kursus menggambar, lomba menggambar, tapi juga ada beberapa RPTRA yang memberikan kursus buat ibu-ibu, kursus bikin bolu gitu ya, bikin kue juga pernah ada. Jadi sebagai pusat mungkin secara sederhana ya atau tahap awal pusat kreativitas sih sudah ada di situ gitu ya. Tapi perlu ditingkatkan mungkin ya Bu Dewi dan Bapak Ibu sekalian ya agar fungsinya itu menjadi maksimal gitu. Yang jelas sih di sekitar RPTRA pasti banyak jajanan.
gitu loh. Iya. Pasti banyak makanan gitu. Dan itu kalau kita tata gitu ya, nah itu bisa menjadi yang tadi misalnya menimbulkan suatu ekosistem peningkatan ekonomi dan pemberdayaan di masyarakat sekitar gitu. Ini memang harus perlu upaya dan tindak lanjut gitu. Gitu Pak Marta, terima kasih. Ya. Ya. Ya Saya memang. boleh nanya Ya. nggak Bu nanti? Oh silakan Pak. Saya Ini temu tertarik- rindunya saling peneliti ya Pak. Saya tertarik dengan materinya Bu Pantri terkait dengan RPTRA itu ya. Saya jadi teringat zaman dulu itu ada dikenal namanya Balai Rakyat dan juga gelanggang remaja. Apakah RPTRA itu merupakan proses transformasi dari Balai Rakyat ataupun juga gelanggang remaja? Karena zaman dulu juga memang tahun 70-an itu merupakan sarana aktivitas yang memang berguna bagi warga sekitar. Ataukah memang RPTRA itu merupakan bentuk baru ya, bukan suatu bentuk transformasi. Jadi sesuatu yang berbeda dari Balai Rakyat ataupun gelanggang remaja seperti itu. Iya. Karena Saya waktu zaman saya muda seperti itu, kenalnya gelanggang remaja atau Balai Rakyat. Iya, saya juga ingat sih Pak dulu ada gelanggang remaja ya. Saya rasa ya Pak ya, tapi saya juga belum pasti ya, tapi saya rasa RPTRA adalah bentuk tersendiri. Jadi memang gini, keprihatinan ya Pemda bahwa anak-anak itu kan sekarang tidak ada tempat lagi bermain terbuka dan ramah Pak. Ramah itu dalam arti aman, bersih ya, aman, bersih gitu ya. Itu tidak ada. Sementara kita tumbuh ini kan saat ini generasi kita tumbuh itu dengan dengan masa kecil yang cukup bahagia ya. Main di lapangan, main di selokan, main di rawa, bahkan ya bawa ban. Nah, sekarang sehingga di beberapa dasar waktu itu Pemda kemudian membangun RPTRA itu perilaku anak-anak yang mendapat pembelajaran di lingkungan ya yang aman itu terbawa sampai nanti dewasa gitu loh, menjadikan mereka itu juga lebih mampu beradaptasi gitu ya dengan dengan lingkungan, baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan profesional di mana dia tempat bekerja. Sementara anak-anak yang sekarang itu boro-boro gitu ya, bisa bermain di lapangan, rumahnya aja mungkin terbatas gitu, tidak punya halaman gitu ya, sehingga mereka aktivitasnya hanya di sekolah dan di rumah, di dalam rumah gitu. Nah ini yang mengkhawatirkan gitu ya, nanti besarnya gimana mereka bisa beradaptasi, sementara daya survive itu bukan hanya di intelektual akademis ya, tapi lebih kepada intelektual sosial gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar Pak pembangunan RPTRA gitu loh. Jadi setidaknya dalam satu level kabupaten gitu ya, itu ada satu RPTRA, tadinya rencananya seperti itu, tapi sekarang perkembangannya saya tidak mengikuti lagi apakah ada lagi dibukanya RPTRA baru. Tapi yang jelas sih RPTRA yang lama masih dikelola dengan baik sih gitu. Jadi kalau dulu saya juga ingat Pak ada gelanggang remaja, itu beda, apalagi Pak yang tadi Balai Rakyat lebih kepada biasanya di kelurahan ya Pak. Biasanya kalau Balai Rakyat nanti orang tua kita biasanya malam setelah Isya diundang gitu ya. Ada masalah apa, mau gotong royong, mau bangun musola atau mau bangun memperbaikan jalan. Jadi kalau Balai Rakyat mungkin lebih kepada komunitas orang tua ya, mungkin ya pranata desa dengan warganya. Tapi kalau RPTRA khusus Pak, usia PAUD. Tadinya gitu, tapi ini kemudian diekspan karena memang fasilitasnya bagus. Kenapa tidak ke remajanya? Akhirnya sekarang Karang Taruna juga gabung ke RPTRA gitu untuk fasilitasnya gitu ya. Terus juga ibu-ibu tadinya ada kursus juga di RPTRA. Akhirnya seperti itu sih. Tapi main functionnya adalah sebetulnya tetap untuk anak-anak usia dini gitu. Demikian Pak Amir kira-kira. Terima kasih Bu. Sama Pak. Bu Pantri, sorry nih. Kalau saya kok melihatnya justru beda sih Bu. Kalau saya melihatnya RPTRA ini adalah upaya dari pemerintah gitu ya untuk menghidupkan kembali yang ruang publik tadi untuk anak gitu. Karena waktu saya kecil saya tinggal di komplek, itu ada lapangan badminton gitu ya. Itu dipakai buat segala macam gitu ya. Dan itu
udah berupa RPTRA. Kalau sekarang mungkin namanya RPTRA, tapi kalau dulu enggak, cuman lapangan badminton, terus kadang-kadang jadi lapangan voli gitu ya, kadang-kadang juga Jalasin. Pokoknya macam-macam gitu, kegiatan 17 Agustus di situ gitu. Jadi semua anak-anak main di situ gitu ya. Kalau di komplek kan biasanya gedenya bareng gitu ya. Iya, betul. Ya kan. Nah, saya sih ngeliatnya karena itu hilang, itu berkurang gitu ya, sehingga harus diupayakan lagi gitu loh. Dan dulu kan kalau misalnya kita ada acara itu sifatnya sosial ya, kita udah tahu gotong royong gitu kan, guyup gitu. Bahkan kita sumbang ini dengan tanpa harus ada himbauan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kan ya pegawainya RPT aja digaji gitu. Artinya kan memang harus diupayakan supaya usaha untuk memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak itu jadi tercapai gitu. Sementara ya jadi menurut saya sih bentuknya sih sama, cuman memang bertransformasi menjadi bentuk RPTRA gitu. Tapi sebenarnya spiritnya sama gitu, supaya anak-anak masih bisa menikmati hidup di luar rumah lah gitu ya kan, main di luar sama temennya, ketemu gitu kan, kalah main ngambek gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa, anak-anak semuanya main sendiri gitu, main online gitu kan. Iya betul Bu. Gitu kan. Ya mungkin iya betul juga ya Bu ya, atau mungkin ada overlap ya antara fungsi gitu. Yang penting memang ada satu wadah gitu ya, satu wadah, satu tempat gitu yang tadi terbuka dan aman gitu ya, dan aman. Konsepnya mungkin seperti itu. Nanti kemudian kalau fungsinya bisa main functionnya adalah untuk anak-anak, tapi kemudian bisa gabung di situ, di extend ke ke remaja, kemudian ke orang tua. Saya rasa sih banyak sekali overlap. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan ya. Iya betul. Karena biasanya habis itu kalau ada crowd ada tukang jualan misalnya. Nah iya, ada tukang jualan, dan tukang jualannya juga warga gitu loh biasanya. Iya gitu, itu yang terjadi sih. Kadang-kadang pakai pameran Bu. Iya Pak, biasanya kalau itu ada banyak pameran. Pasar kaget. Iya. Tukang gado-gado, tukang rujak, tapi warga gitu. Oke, baik Bu Pantri, mungkin waktu juga nih yang sudah lebih ya. Baik kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, senang sekali ya kita bertemu ya. Nanti kita akan adakan lagi Bu Pantri ya. Ya, insya Allah kita akan adakan lagi. Ini tadi diskusi sebentar karena kayaknya bagus ya acara ini, temu rindu peneliti kita santai tapi juga ada manfaatnya buat kita semua. Kita akan lanjut ya Bu Dewi, Pak Nuah ya, Pak Agus, Pak Amir, jadi temu rindu ini jadi semacam brand acara kita gitu. Semoga insya Allah nanti di awal tahun depan kita bisa adakan lagi. Amin. Oke, baik. Oke, Pak Nuah boleh ditutup acaranya boleh Pak? Ditutup, Pak. Silakan Ya, Pak. Ya. Sebagai closing ya. Ada closingnya? Ada Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih ya kepada semuanya, kepada peserta yang datang pada hari ini, pada siang sore ini. Saya sangat berterima kasih, kami mewakili daripada Ibu Pantri dan semuanya di CBSE, sangat senang sekali dapat bertemu atau bersua dengan saudara-saudara atau mungkin teman-teman sepeneliti. Jadi saya kira bentuk daripada pertemuan ini adalah merupakan bentuk yang berkelanjutan ya. Misalnya tadi kita bicara tentang sustainable development, kita bicara juga tentang SDG, kita juga bicara tentang kelanjutan daripada acara ini. Karena acara penelitian atau mungkin penelitian yang ke depan juga kita harus mengkolaborasikan antara pemerintah, antara swasta dan penelitian. Itu merupakan suatu bentuk gerakan yang lebih besar lagi untuk membangun negeri ini. Saya kira itu aja mungkin dari saya sebagai perwakilan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Pantri yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk dapat bersua. Terima kasih Pak, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Nuah. Oke, dengan demikian acara kita berakhir. Foto bareng yuk. Ya, foto Bapak Ibu. bareng. Silakan dibuka videonya. Bapak Ibu, kita foto bareng.
Ya, Oke, baik. Silakan dibuka. udah cocok. Belum semua. Oke ya, kita mulai ya. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Pantri? Ya, baik. terima Terima kasih. kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu. Izin live Bapak Ibu. Ya. Sampai ketemu. Juga. Terima kasih Pak Nuah ya. Terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Bu Fikri, Wahyu. terima kasih. kasih Pak Marta, Ya, Terima kasih. ya, pada Ya. ya Pak Noah. Bu Dwi, kepada Ahmad Samil, ya semuanya. Mari Pak